Rasul bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapapun yang berutang dan dia tanamkan dalam hati niat untuk bisa bayar, untuk berusaha lunasi, maka Allah akan bantu, Allah akan tolong orang ini untuk melunasi utang. Wa man akhadha yuridu itlafaha, sebaliknya siapapun yang berutang dan niatnya adalah tidak ingin bayar, maka atlafahullah, Allah akan hancurkan orang tersebut. Penjelasan para ulama mengenai bentuk kehancuran debitur yang punya niat buruk semacam ini, dipersulit jalan kebaikan untuknya, dipersulit pintu rezekinya, dipersulit segala urusannya. Berikut ini adalah suara kajian. Terima kasih. 6 hadis terkait dengan utang. Dan hadis ini menjadi pengingat bersama untuk setiap debitur atau siapa saja yang saat ini memiliki utang kepada pihak lain, entah dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang kecil, entah utang itu di backup dengan agunan ataupun utang yang tidak memiliki backup agunan. Maka ada 6 hadis yang 4 kita bahas di khutbah pertama dan 2 kita bahas di khutbah yang kedua. Hadis yang pertama menunjukkan bahwa utang yang belum dibayar oleh seseorang itu akan berlanjut dan membersamai debitur sampai hari kiamat dan harus ditebus oleh debitur dengan pahala atau dengan dosa. Rasul menyebutkan, man mata wa alaihi dain, siapapun yang meninggal dunia dan punya tanggungan utang, falaisa samma dinarun wala dirham, dan hari kiamat itu enggak ada yang namanya uang. Kita enggak bisa bayar pakai transfer, kita enggak bisa bayar pakai rupiah, dolar dan yang lain. Maka walakinnaha alhasanat wasayyiat, kata Rasul, besok debitur disuruh bayar pakai apa? Bayar pakai pahala yang dia simpan. Kalau ternyata jumlah tagihan hutangnya belum lunas, maka keburukan dosanya si kreditur akan ditimpakan, ditransfer kepada si debitur. Itu hadis yang pertama. Artinya tidak putus dengan meninggalnya si debitur. Kemudian yang kedua, debitur berpotensi dibangkitkan pada hari kiamat dengan status seorang maling atau pencuri. Rasul menyebutkan, ayyuma rajulin tadayyana dainan, siapapun dari kalian yang berutang kemudian wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu, dan saat dia berutang dia tidak sungguh-sungguh untuk melunasi, bermalas-malasan, tidak serius untuk membayar, maka laki Allah sarikon, kata Rasul, dia akan menghadap Allah dengan status sebagai seorang maling atau pencuri. Dan di antara penjelasan para ulama mengenai status ini, dia akan bergabung bersama rombongan, bersama kloternya para pencuri. Hadis yang pertama tadi itu riwayat Ibnu Majah, dan hadis yang kedua itu hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian hadis yang ketiga, debitur yang mampu untuk bayar, mampu untuk nyicil, tapi dia menunda, bermalasan, maka dia akan dicatat sebagai orang yang zolim. Rasul bersabda, matlul ghani zulmun, orang yang mampu bayar utang tapi enggak bayar-bayar, ditunda-tunda, maka dia tercatat sebagai pelaku kezoliman. Fa idza udbi'a ahadukum ala mali falyatba, dan kalaupun mungkin nanti ada kreditur yang piutang dia dialihkan kepada debitur lain yang lebih mampu atau yang bisa mengcover, maka silahkan dilakukan pengalihan utang. Tapi poin pentingnya, debitur yang mampu, nggak bayar-bayar, menunda, maka dia dicatat sebagai orang zolim. Kemudian hadis yang keempat, debitur terhalang untuk masuk surga. Rasul SAW bersabda, man faraqar ruhul jasada, siapapun yang ruhnya berpisah dengan jasad, artinya dia wafat, wa huwa bari'un min salasah, dan Rasul minta dari siapapun umatnya, kalau kalian bisa bebas dari 3 item ini, dakhalal jannah, kalian dapat jaminan masuk surga, kata Rasul. Apa saja 3 item itu yang gak boleh ada saat kita meninggal, yaitu al-kibri wal ghulul wad dain,
Yang pertama adalah kesombongan. Sehingga orang ketika wafat meninggal, dia tidak memiliki benih-benih kesombongan di dalam hati. Dan al-ghulul, dia tidak memiliki harta haram dari mencuri, dari korupsi, dari hianat. Dan yang ketiga, utang. Maka kata Rasul, dakhalal jannah. Sehingga ketika debitur memiliki utang, ini punya potensi terhalang jalannya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, hadis yang nomor 5, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati jasadnya debitur. Orang yang wafat punya utang pernah dihadirkan di hadapan Rasul dan dikisahkan di situ, faghassalnahu wa hanaqnahu. Kita sudah mandikan jenazah ini, kita sudah kasih wangian dan seterusnya, wa kafannahu, kita sudah kafani dia. Lalu kemudian Rasul datang dan apa yang terjadi? Rasul bertanya. Pertanyaannya adalah a'alaihi dain. Ini orang wafat punya utang enggak? Kata Rasul. Lalu dibilang dinaron, ada utang dia sekitar 2 dinar. Maka fansorofa, Rasul pergi, ditinggalkan jenazah itu, tidak mau mensolati. Akhirnya Abu Qatadah berinisiatif karena kasihan sama jenazah, dia datang lagi ke Rasul dan mengatakan bahwa ad-dinaron alayya. Rasul, saya backup utangnya si debitur, tolong solati. Maka Rasul konfirmasi, benar kamu backup utang debitur? Dan dikonfirmasi, iya, kata Abu Qatadah. Maka fasalla alaihi, Rasul baru mau mensolati jenazah tersebut. Dan di antara penjelasan para ulama, utang itu menghalangi syafaat. Karena Rasul itu doanya makbul. Ketika orang disolati oleh Rasul, itu tembus ke langit doanya. Maka kata para ulama, utang seseorang membuat syafaat itu akhirnya tidak nyampe. Harusnya dia mendapat kebaikan, tapi karena nyangkut urusan utang, maka terpending kebaikan itu. Dan kemudian hadis yang ke-6 adalah Allah akan hancurkan debitur tersebut. Rasul bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapapun yang berutang dan dia tanamkan dalam hati niat untuk bisa bayar, untuk berusaha lunasi, maka Allah akan bantu, Allah akan tolong orang ini untuk melunasi utang. Wa man akhadha yuridu itlafaha, sebaliknya siapapun yang berutang dan niatnya adalah tidak ingin bayar, maka atlafahullah, Allah akan hancurkan orang tersebut. Di antaranya apa? Penjelasan para ulama mengenai bentuk kehancuran debitur yang punya niat buruk semacam ini, dipersulit jalan kebaikan untuknya, dipersulit pintu rezekinya, dipersulit segala urusannya. Sehingga itu 6 hadis. Yang pertama tadi, utang akan lanjut terus bersama debitur dan harus dibayar tetap, entah dengan uang atau dengan pahala. Yang kedua, debitur berpotensi dibangkitkan dengan status pencuri. Dan yang ketiga adalah menunda bayar utang padahal mampu adalah kezoliman. Lalu yang keempat, debitur punya potensi terhalangi untuk masuk surga. Dan yang kelima, yaitu Rasul tidak sholati jenazah debitur. Itu bentuk bahwa utang menghalangi kebaikan dari jenazah. Dan yang terakhir adalah Allah akan hancurkan orang-orang yang punya iktikad tidak baik saat dia berstatus sebagai debitur. Semoga Allah jauhkan kita dari utang-utang yang nanti menyulitkan jalan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.